Bagaimana agar supaya the beginning of the end itu dipercepat supaya tiba pada end itu. Kan itu yang kita ucapkan setahun lalu. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi tidak perlu lagi kita mendorong-dorong mahasiswa, mendorong-dorong mak-mak tuh. Yang perlu kita lakukan adalah yang masih ragu-ragu di dalam gerakan ini dibujuk atau ditinggalkan. Semua perjuangan pasti ada risiko, dan mohon maaf, jangan pernah sok-sokan gue nggak takut penjara, jangan ya, itu sok namanya. Tapi kalau kejadian dulu ada demonstran, saya minta difasilitasi masuk dan kami terima di DPD, tapi jumlahnya masih lebih kecil. Tapi kalau kita di MPR, saya kira kita tidak mempersoalkan, jumlah besar pun kita siap untuk menerima. Sudah jebakan hasil kebohongan selama 8 tahun. Pertama adalah jebakan utang. Saya pikir angkanya sudah jelas. Dulu Pak Harto itu kan dulu utang BUMN dan utang pemerintah kan digabung. Sekarang udah dipisah. Dipisah pun kalau digabung sekarang itu mendekati 14.000 triliun. Sudah jebakan hasil kebohongan selama 8 tahun. Pertama adalah jebakan utang. Saya pikir angkanya sudah jelas. Dulu Pak Harto itu kan dulu utang BUMN dan utang pemerintah kan digabung. Sekarang udah dipisah. Dipisah pun kalau digabung sekarang itu mendekati 14.000 triliun. Kalau kita mau serius mengakhiri ini, kalau kita lanjut 2024 bahwa Indonesia ini tidak mungkin selamat. Kan kita sudah menganalisis semua bahwa tidak mungkin kita menyelamatkan Indonesia dengan orang yang merusak Indonesia. Terjadi perpecahan di dalam kekuasaan, kekacauan lah ya. Dan juga saya lihat makin hari makin amburadul. Kalau Sri Mulyani mundur, itu sangat berdampak signifikan. Bagaimana kepentingan Cina di Indonesia ini? Saya lihat kepentingan Cina ini cukup besar dan semakin hari semakin besar dan semakin agresif. Ya, ini tuh kan tokoh-tokoh besar semua di sini, terkenal. Sangat diharapkan sebetulnya. Nah, saya menganggap bahwa gerakan akan menjadi besar dan tidak lagi gagal kalau berubah menjadi gerakan rakyat. Jangan kita nyelonong sendirian begitu, tiba-tiba kita kehilangan momentum bagus ini. Saya kira mudah kok menangkap bahwa rezim ini mulai bergetar itu ketika Panglima tentara Amerika yang kemarin berkunjung ke Indonesia, supaya tahu ya, Amerika tentara itu datang, panglimanya datang ke Indonesia, di Bali ketemu duta besar itu, salah satu yang ada di sini yang diundang namanya Rizal Dharma Putra. Tepuk tangan untuk dia. Ini saya ketemu sama Panglima Amerika. Ya. Siapa namanya? Rizal Dharma Putra. Anaknya Pak Surito, kalau tahu orang banyak tahu bapaknya ada. Suaranya jelek ya. Tapi sekarang Surito sudah sistemnya jelek. Iya, pecah. Ada di sebelahnya itu pemilik Merdeka, orang Merdeka, dan Yayasan Kalimantan Usada, Wahyono, sebelahnya panitia. Yang paling muda di sini seperti tadi Ahmad Nur. Nah, itu. Jadi tokoh baru sekarang Ahmad Nur ini, bekas ketua BEM Universitas Indonesia. Nah, teman-teman lain senior Hatta Naliwang, Pasa Irianto, ini Pasa dari zaman sebagai ajudannya Buyung Nasution. Ya, almarhum sampai sekarang ini, dan ada Malik dan Bang Malik dan lain-lain. Nah, untuk membersihkan waktu, pertama acaranya adalah kita mensyukuri bebasnya Edi Mulyani. Saya telepon Edi, dia bangga karena udah masuk penjara. Bang, aku udah punya berapa yang bangga sekarang. Welcome to the club. Ya, karena masuk penjara itu, ya Edi udah tahu bahwa dia tahu akhirnya ya aktivis itu resikonya ya begitu. Ya, ada yang sebagian belum masuk, ya, tapi yang masuk ya tahu lah resikonya, seperti Habib Malati 10 bulan di penjara kemarin. Ya. Ibu-ibu silakan. Nah, Soekarno masuk dan jadi maksud saya itu kita. Nah, kita udah mensyukuri Pak ya di
dalam ini berarti silakan nanti pada waktu nanti bagaimana bebas juga terbuka ini sebelumnya di bawah. Nah, yang kedua di sebelah kiri saya ini harusnya sudah dilantik jadi ketua MPR, wakil ketua MPR. Nah, ini kan nggak benar negara kita, ya. Dia nggak tahu mandatnya dan itu membiarkan, nggak bisa. Saya bilang sama teman-teman yang merumuskan acara ini, urusan Tamsil ini urusan kita, ini urusan demokrasi, urusan ketaatan hukum, urusan kita berbangsa dan negara. Maka kita salah satu resolusi yang nanti kita ambil adalah bagaimana kita bisa mendukung Tamsil untuk bisa dilantik secepatnya oleh kadernya Aryadi Ahmad tersebut, Bang Susatyo. Yang ketiga tentunya yang tadi soal BBM dan lain-lain. Tapi saya sebenarnya tadi pengen ada komentar dari Rocky Gerung soal channel barunya. Kenapa Rocky Gerung dia buat channel sendiri, nggak sama Hersu lagi? Ya kan? Atau sama Hersu masih? Masih. Channel banyak. Channel banyak. Channel 2 tuh udah 20. Oh, channel 20. Dibuatin orang semua. Ya, tapi untuk teman-teman yang baru tahu PMKI yang host acara ini, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, itu idenya keluar dari Rocky Gerung. Nama Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Ya, setelah kita rumuskan apa yang kita mau cari. Nanti Rocky Gerung akan bicara soal apa yang baiknya ke depan dan lain-lain. Ada manusia merdeka. Nah, waktu kita ini semuanya ya maksimum sampai jam 3. Jadi kita nggak banyak. Yang penting kita dalam 1,5 jam ke depan ini menghasilkan resolusi. Ya, nah terakhir nanti Bang Habib Marati ya akan mengumumkan rencana dia ke depan tanggal 29 untuk mendeklarasikan forum membangun forum Ka'bah membangun, dan kita diundang semua ke Yogyakarta. Nanti dia akan tepuk tangan dong. 29. Jadi Bang Habib nanti akan ini mengumumkan sebelum itu. Hersu, selamat datang. Ini udah ada Rocky Gerung channel, ada Hersu channel. Oke, kepada teman-teman semua kita we are equal among us ya. Artinya semua orang dapat data yang sama 5 menit sampai 7 menit ya untuk berbicara di sini. Silakan ya, saya akan coba memimpin sidang kita ini untuk dapat resolusi. Tapi kira-kira bunyi resolusi ini. Pertama, melihat kondisi situasi Indonesia yang sudah semakin kacau balau akibat krisis, ya kenaikan BBM, ekonomi krisis, politik krisis, ya rakyat sudah menderita, mahasiswa sudah makin menggelora dan keras. Maka apakah kita mengeluarkan resolusi mendukung gerakan mahasiswa, buruh dan ulama untuk terus-menerus melakukan gerakan sampai tuntutannya dikabulkan? Nah, itu misalkan salah satu resolusi. Ya, maaf. Terima kasih, ini Bang Ahmad kayaknya banyak berdoa maaf. Nah, yang kedua nanti soal yang tadi, apakah kita mengutuk ya langkah Bambang Susatyo yang menghalang-halangi ya DPD ya, sebagai lembaga yang sederajat equal ya untuk membuat Bung Tamsil jadi wakil ketua MPR. Nah, kalau kita sepakat itu ada 2 resolusi, satu mendukung gerakan mahasiswa, buruh, ulama dan emak-emak. Yang kedua adalah mendukung secepatnya Bambang Susatyo untuk melantik Tamsil Indro. Nah, itu kira-kira yang kedua. Nah, yang ketiga kita cari apa lagi terserah. Nah, untuk kesempatan pertama saya minta kepada Rocky Gerung untuk menyampaikan pikiran, baru Bung Edi ya, baru Bung Baldi ya untuk menyampaikan. Silakan Bung Rocky. Oke, ini kok jelek banget nih ya. Gimana caranya supaya dia berdiri. Ya berdiri. Duduk sebentar lagi gantian. Gak ada gunanya kalau suaranya jelek berdiri pun. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Tiba kembali di dalam upaya untuk mencari jalan yang paling pendek
dan mempercepat harapan. Kalau dibilang kita punya harapan, iya, tapi harapan itu hanya harapan kalau ada di depan mata. Kalau harapannya 2045 itu agak absurd. Bahkan bila harapan itu 2024 itu juga absurd. Jadi kita mulai dengan mendefinisikan keadaan sekarang. Waktu pertama kali Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia dideklarasikan, saya mengucapkan satu kalimat bahwa ini situasi the beginning of the end. The beginning of the end. Itu setahun lalu. Lalu Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia lakukan riset internal. Bagaimana agar supaya the beginning of the end itu dipercepat supaya tiba pada end itu. Kan itu yang kita ucapkan setahun lalu. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi tidak perlu lagi kita mendorong-dorong mahasiswa, mendorong-dorong mak-mak tuh. Yang perlu kita lakukan adalah yang masih ragu-ragu di dalam gerakan ini dibujuk atau ditinggalkan. Kan mereka teman-teman kita juga. Kalangan yang ragu-ragu ini justru yang harusnya kita jadikan target resolusi itu. Kalau per hari ini seluruh bahasa tubuh dari menteri siapapun, termasuk bahasa tubuh presiden, adalah cemas tentang berantakannya negeri ini. Terutama 3 minggu lagi kita akan mulai satu event internasional yang disebut G20, yang merupakan pameran terakhir dari kekuasaan, dan mungkin pameran itu akan berantakan. Sangat mungkin Putin nggak akan datang, sangat mungkin Joe Biden nggak akan datang, pemimpin Eropa akan datang, karena dia melihat situasi berbahaya di Indonesia untuk kepala negara mereka. Yang dibayangkan setahun lalu, oke, G20, tapi per hari ini saya ragu bahwa akan ada semacam semangat dunia untuk datang membantu Indonesia. Jadi itu faktor pertama. Saya ulang ya. Saya mau terangkan ini sungguh-sungguh supaya ada variabel yang kita pegang hari ini. Satu adalah saling amputasi di dalam kabinet. Dua adalah faktor internasional yang meragukan kemampuan Indonesia untuk menjamin keselamatan pemimpin-pemimpin negeri satu dunia ini datang ke G20. Jadi 2 poin itu yang mesti kita evaluasi kemana tuh. Nah, di dalam kerangka besar itu kita bicara tentang Edi Mulyadi, Tamsil Lindrung, Lanyala. Keadaan ini harus kita, bukan kita riset, tapi kita pantau per hari. Sangat mungkin besok ada sprindik buat Pak Lanyala, selesai. Kan itu intinya. Kepanikan di istana, dia akan dicarikan outlet untuk ya sekedar menumpang waktu pada kasus Lanyala, menumpang waktu pada kasus Tamsil Lindrung. Itu soalnya. Yang kedua, ada pertanyaan Pak? Mau bertanya? Bang Hatta, bentar Bang. Hatta. Bentar dulu. Oke, silakan. Bentar dulu Bang. Ini jadi biar Rocky selesai dulu. Enggak, saya udah selesai karena saya nggak lihat keseriusan untuk membaca keadaan itu. Ya, terima kasih. Nanti saya tolong ya kepada teman-teman yang masih ingin ngobrol, kita ada tempat di sebelah kiri sana nanti kalau masih ada yang belum selesai, tapi kita harap fokus karena waktu kita nggak banyak dan organisasi yang pertemuan ini juga tidak sederhana. Pokok-pokok yang hadir cukup banyak yang waktunya saling siap mereka di sini. Nah, saya minta kepada Edi Mulyadi ini yang baru keluar dari perjalanan ini untuk silakan dulu Pak Bung Sepin, ini staf khusus ketua Dewan Perwakilan Daerah Indonesia Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salawat
saya kira walaupun tidak sempat jumpa selama di pondok pesantren 7,5 bulan, saya percaya teman-teman ada doa buat saya. Alhamdulillah. Dan lebih khusus lagi ada Pak Ahmad Yani, tim lawyer yang luar biasa, kerja dahsyat, berhasil mematahkan argumen-argumen tuntutan dakwaan dari JPU. Walaupun JPU menuntut 4 tahun, namun dengan kerja keras teman-teman lawyer dan izin karunia Allah, saya dapat 7,5 bulan. Yang ternyata memang sepertinya dipaskan dengan masa tahanan. Nah, ada cerita sedikit tentang 7,5 bulan ini. Sore harinya tim lawyer Bang Herman sama Sari datang ke Barreskrim untuk mengurus pembebasan. Tapi karena hak jaksanya masih ada sidang, jadi baru berangkat dari Jakpus, PM Jakpus habis maghrib. Akibatnya kita keluar dari Barreskrim baru habis sisa. Sampailah kita ke Rutan Salemba untuk ngurus-ngurus segala macam tuh, sidik jari, foto lagi dan sebagainya, madep kanan, madep kiri gitu kan. Nah sampai urusan tanggal ini problem. Ternyata versi hakim saya 7 bulan 15 hari. Versi Rutan Salemba, Pak Edi baru 7 bulan 14 hari. 1 hari lagi belum boleh keluar. Jadi Pak Edi nggak boleh keluar dulu. Saya bilang, bro ini udah jam 9 malam, 3 jam lagi, jam 00 gitu. Kamu mau tahan saya di sini lama-lama? Ayo kita pulang, dia bilang gitu. Akhirnya ulat segala macam alat, akhirnya alhamdulillah malam itu kita jam 22 lebih dikit bisa keluar foto bareng sama Bang Edi kawan-kawan. Terima kasih banyak buat teman-teman lainnya. Tapi seperti kata Bang Rocky sama Bang Nanda dalam pengantar tadi, bahwa semua perjuangan pasti ada risiko, dan mohon maaf jangan pernah sok-sokan gue nggak takut penjara, jangan ya, itu sok namanya. Tapi kalau kejadian terima itu sebagai risiko perjuangan, kan begitu ya, terima risiko perjuangan. Sambil karena kita masing-masing punya Tuhan, kita berdoa sama Tuhan kita supaya diberi kepada diberi keikhlasan, sabar, istiqomah, tawakal kalau dalam bahasa Islamnya. Dan saya kira ini cuma satu rangkaian saja dari begitu banyak rangkaian untuk membuat Indonesia lebih baik, begitu ya. Dan sepakat ya, nggak nunggu 2024 ya. Sepakat ya? Amin, amin. Betul sepakat ya? Mau tunggu 2024? Halo? Tunggu 2024? Awas lu masih banding lu. Saya kan nggak ngomong apa-apa, tapi saya ingat di dalam obrolan di markas di KM 74 ya, MK apa KM kita nyebutnya ya? KM 74, 76. Jangan di korting dong, gatot marah di Toto. Itu Bang Said itu bilang kalau tunggu 2024 ngapain kita pembusin gue pulang aja kalau tempat bini gue. Gaya Bang Said itu. Saya kira terima kasih banyak, terima kasih sekali lagi untuk segala doa, dukungannya dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberkati perjuangan kita dan memberikan kemenangan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya selamat datang juga kepada Teguh Santoso. Oh iya Teguh. Ketua JMSI, Jaringan Media Cyber Indonesia. Cuman yang penting kalau malam hari, kau nggak tahu. Yang penting tuh dia pada malam hari itu tugasnya apa? Tugasnya adalah jadi ketua penasehat Firly Bahuri. Ketua KPK itu penting. Ya kan supaya orang tahu kalau mau ketemu sama ketua KPK itu ada di situ ininya penasehatnya dia. Nah, nanti kita akan kembali kepada Rocky Gerung nanti untuk tuntas ya. Tapi sebelum itu kita kembali ke Bung Tamsil sebagai Wakil Ketua MPR Republik Indonesia yang belum dilantik, ya kan? Tentatif dia harus kasih tahu sama kita bagaimana persoalan-persoalan ketatanegaraan ini kacau balau. Silakan, Bung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali terima kasih kepada bandar kita. Ya. Bandar. Jangan saling nunjuk lah, sudah. Sakada juga dan semuanya, Bang Rocky, Mas Yus, saya Dido, Ayan, dan ini kawan kita yang baru keluar dari penjara. Saya bertemu dengan banyak aktivis, dia bilang kenapa sekarang ini Pak Edi Mulyadi lebih cerah dibandingkan sebelum-sebelumnya. Oh gitu ya. Dan teman-teman ini yang mahasiswa aktivis ini dia bilang ini membuat kita tidak takut untuk dipenjara. Allah. Ya, ini betul-betul ini kontribusi yang bagus ini, dia memperlihatkan sikap yang tegar bahkan kelihatan lebih cerah setelah keluar dari penjara. Ya kena matahari soalnya. Oh ya kena matahari. Dan teman-teman juga di luar
menyampaikan kesalahan terbesar Mas Harso itu sehingga dia mudah digulingkan di P3 karena dia terlambat mengajak Pak Habil. Itu diantaranya Pak GN menyampaikan begitu. Oh gitu ya. Iya. Dan saya kira ini memang betul. Mas Harso bercerita bahwa tadinya dia mengira bahwa istana terlibat, tapi istana tidak mengakui. Cuman Pak Habil tetap menyatakan istana yang terlibat. Kalau menurut Mas Harso ini adalah kemarahan karena dia membentuk KIB. Ini kemarahan teman-teman di PDIP. Sehingga ada perintah langsung kepada Menteri Hukum dan HAM, karena itu 1 kali 24 jam direspon dengan SK yang memberikan pengakuan kepada penggantinya. Dan kata Mas Harso ini selalu curhat sama seniornya, Pak Bahtiar Hamzah. Dan Pak Bahtiar Hamzah itu sering bercerita ke saya apa pertemuannya dengan Mas Harso. Dan kita akan tunggu dalam beberapa hari ke depan karena Mas Harso rencananya katanya akan mengundurkan diri dari kabinet. Wah, bagus, mantap. Dan siap akan bergabung dengan kita. Karena dia menyampaikan kita tidak bisa berharap untuk kehidupan demokrasi yang lebih baik selama kepimpinan ini ada di tangan yang sekarang ini. Wah, ini luar biasa, ini siumannya ini saya kira serius ini. Ya. Nah, saya sendiri seperti yang disampaikan Bang Saganda tadi malam saya diajak makan malam Pak Bamsud dan dia bercerita kepada saya banyak hal, termasuk terhadap dirinya sendiri yang di internal Golkar ini rada-rada banyak kekhawatiran juga karena begitu gampangnya seseorang itu bisa disuharsokan. Tidak menutup kemungkinan untuk partai-partai lain. Barangkali kalau ada partai yang aman tidak bisa disuarakan sekarang ini hanya Mas Sumi yang dipimpin Ahmad Yani. Nggak bisa diintervensi itu karena masih di luar. Tapi yang lain itu memungkinkan untuk dilakukan hal yang seperti itu semua. Karena itu dia minta pemakluman ini kalau teman-teman di MPR ini pimpinan-pimpinan ini agak hati-hati. Apalagi Lanyala dan saya ini kan sama-sama di DPD. Dia khawatir kalau DPD saja sudah seperti ini, kalau ditambah lagi satu di MPR, itu bisa pagar DPR itu disuruh robohkan itu. Supaya ini para demonstran mudah untuk masuk. Betul. Dan saya kira salah satu memang yang saya akan usulkan itu supaya demonstran itu harus kita terima untuk masuk di dalam DPR. Dan kita sudah melakukan. Dulu ada demonstran, saya minta difasilitasi masuk dan kami terima di DPD. Tapi jumlahnya masih lebih kecil. Tapi kalau kita di MPR, saya kira kita tidak mempersoalkan jumlah besar pun kita siap untuk menerima. Jadi kawan-kawan nanti, Pak Lius kalau mau datang dengan rombongan, kita siap untuk menerima. Kemarin pada purnawirawan datang dan menyatakan luar biasa difasilitasi oleh DPD untuk hadir dan menyampaikan aspirasinya. Saya kira saya termasuk yang gelisah setiap hari kalau masuk ke DPR menyaksikan pagar yang begitu tinggi, kokoh, sepertinya membuat jarak dengan rakyat. Padahal saya kira tugas kami ini kami harus dekat dengan rakyat. Karena itu kami tidak pernah tidak menghadiri kalau ada undangan kawan-kawan, seperti juga undangan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan karena proses yang kita lakukan itu sudah sejalan sesuai dengan mekanisme. Bahkan besok ini kami akan rapat di BK karena Pak Fadil Muhammad selalu menyampaikan BK. Ada kemungkinan di BK itu akan mengambil putusan. Ya kita tunggulah, saya nggak sampaikan sekarang. Tapi itu akan lebih memaksa pimpinan MPR untuk tidak bisa memilih yang lain selain daripada apa yang menjadi putusan di DPD. Saya kira itu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan keputusan BK nanti pasti ya insya Allah ya, Bung Tamsil segera dilantik jadi Wakil Ketua MPR Republik Indonesia. Amin.
Ini selanjutnya silakan kepada bandar kita nih. Jangan kalau bandar. Ya, nggak apa-apa kalau bandar Kiflan aja ngeri. Kalau bandar ini nggak apa-apa, yang kan makan nih. Nanti masa diperiksa lagi. Ayo Bang Abil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama pada siang hari ini saya hasil pembicaraan saya dengan Pak Saganda bahwa saya mengundang rekan-rekan untuk meresmikan namanya Forum Kampung Bangun. Jadi Forum Kampung Bangun ini bisa menjadi penjambung juga daripada penjambung kembali Indonesia. Di sini ada hadir dari Sekjen Pak Uceng. Nah ini Sekjen dari Salam. Ya, terus Ibu Iren Rusli. Nah ini putri daripada pendiri PERTI Rusli Halim. Pengusaha gas, ya kan? Terus Profesor bukan Pramudian Tatur ya. Profesor Anwar Sanusi. Waalaikumsalam. Ya, dia DPR. Pak Aris, Bapak Aris dari Jogja yang menurut kita di depannya Pak Menteri dia hadir. Ya. Terus satu Pak Wahyu, ada Pak juga dari Jogja, GPK ya. Ada tadi Sahrial apa tadi? Sahrial. Sholat. Jadi saudara kalian, dulu Gerakan KPI Bangun ini kita dirikan dalam rangka untuk mengfili Soeharto Monoarfa sebagai ketua umum P3 karena dia adalah hasil pemilihan muktamar. Kami pilih dia supaya P3 bisa lolos parlemen threshold. Karena kami khawatir berdasarkan LSI itu P3 selalu nilainya LSI-nya rendah. Maka kami bentuk ini adalah untuk mencoba menjembatani antara rekan-rekan yang akan lari besok. Tapi belum selesai besok. Tapi lanjut sampai hari ini adalah yang menurunkan Hasso ini adalah pendiri KIB. Tapi yang lucu dia menuntut dan menghitung berdasarkan pendapatan berarti besar. Bisa diganti apa? Memang 9 miliar per tahun itu anggaran perjalanan. Nah, oleh karena itu hari ini kami bersepakat dengan teman-teman ini untuk mengundang Rocky Gerung dan kawan untuk hadir di Jogja pada pertengahan Oktober ya Pak Aris ya. Kami sana akan deklarasi 10.000 orang. 10.000 orang akan datang di sana siapa masanya. Kami undang beberapa tokoh nasional antara lain Sri Sultan. Ya, mungkin Pak Rocky juga akan menyampaikan dan Pak Tamsil. Jadi ini semata-mata pada hari ini adalah kami mensyukuri atas pendiriannya Gerakan Kampung Bangun. Yang terakhir, Pak Tamsil ini, saya tadi bilang sama Pak Tamsil, kalau Pak Tamsil ingin mengalahkan Fadil, maka ilmunya ada harus lebih tinggi daripada Fadil. Karena Fadil Muhammad ini adalah saya itu berempat bagiannya. Kan itu satu perusahaan JK, dari Sukara, Pak Selamat dan saya itu berempat di belakang guru. Itu kita berempat. Jadi Fadil Muhammad ini ilmunya tinggi sekali. Hati-hati, karena tiang listrik pun kalau dia rajin goyang. Jadi Pak Tamsil harus bisa mengalahkan ilmu ini. Ya, ini orangnya luar biasa nih, lincah. Nah saya kira ini sekali lagi bahwa saya mohon bahwa antara Forum Kampung Bangun dengan menumbuhkan kembali Indonesia adalah kita sama-sama membangun bangsa ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Silakan Bung Said Didu, Manusia Merdeka. Saya mau kembali terima kasih sebenarnya dan kembali ke agenda yang kata tadi bagaimana mewarisi bangsa ini. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin apa yang kita warisi. Sebenarnya ini adalah kita hampir 8 tahun di tengah pusaran kebohongan, sehingga menghasilkan istilah saya 7 jebakan yang akan diwarisi oleh siapa. 7 jebakan hasil kebohongan selama 8 tahun. Pertama adalah jebakan utang. Saya pikir angkanya sudah jelas. Dulu Pak Harto itu kan dulu
utang BUMN dan utang pemerintah kan digabung. Bisa. Sekarang udah dipisah. Dipisah pun kalau digabung sekarang itu mendekati 14.000 triliun. Itu kalau digabung. Nah, jadi adalah salah kalau orang membandingkan utang sama Pak Harto dengan utang sekarang. Nah, Pak SBY, 6 presiden meninggalkan utang itu hanya 2.600 triliun. Pak Jokowi kira-kira tiap hari itu membuat utang 1,7 triliun tiap hari. Jadi kalau ada yang menyatakan tiap hari membangun jalan, ya tiap hari juga bikin utang 1,7 triliun per hari kira-kira per hari. Nah, kemudian kedua yang paling bahaya, jebakan infrastruktur. Ini akan terjadi jebakan infrastruktur karena kelebihan. Bandara sekarang udah nganggur, jalan tol nganggur, pelabuhan nganggur, RT nganggur, kereta api cepat nganggur, dan itu akan memukul kembali ekonomi Indonesia. Itu jebakan infrastruktur yang dibangga-banggakan terus dan mulai terjadi. Sekarang yang ketiga adalah jebakan politik identitas. Ini hati-hati karena ada yang mengguiring terus. Nah, anak-anak yang nggak paham menjadi anti identitas, padahal sebenarnya nggak ada masalah, ya kan? Nah, ini adalah upaya untuk mendelegitimasi kaum mayoritas di negeri ini dengan dibungkus politik identitas. Nah, kelihatannya yang dianggap identitas itu nggak boleh kalau mayoritas yang muncul, yang lain boleh. Kira-kira begitu terjemahannya. Yang keempat adalah jebakan demokrasi cukong. Nah, demokrasi cukong ini ya saya pikir Pak Mahfud MD sudah menyatakan 92% bupati wali kota itu disponsori cukong. Kalau bupati wali kota disponsori cukong berarti pimpinan bupati wali kota pasti lebih hebat dong. Lebih hebat mencari cukong. Nah, itu jebakan yang keempat. Jebakan kelima adalah jebakan hubungan internasional. Ini nggak jelas sama sekali. Nggak jelas mau kemana. Ya, yang penting sepertinya siapa yang ngasih uang itulah. Tidak ada arah internasional bangsa ini mau dibawa kemana. Yang keenam adalah jebakan pembelokan arah bangsa. Ini yang paling bahaya karena ini betul-betul dibelokkan tidak jelas, ya meninggalkan landasan pondasi pembangunan bangsa dan negara. Dan terakhir adalah jebakan kohesivitas sosial. Ini tiap hari dilakukan dan itulah buzzer dipelihara untuk saling memaki. Saling dimaki. Tapi saya senang juga nih kalau Kapolri terus menerus menghajar 303 ini, kelihatannya buzzer semakin berkurang. Buzzer semakin berkurang karena bandarnya 303 dong. 303 kelihatannya karena setelah 303 di Sambo. Nah, Sambo Group ini agak berkurang buzzernya tuh karena kalau menunggu buzzer lihat di Twitter saya itu agak berkurang. Jadi saya pikir bisa diduga. Kelihatannya mungkin dari sana. Terima kasih. Itulah saya pikir jebakan yang kita harus siap-siap mewarisi. Saya kasih tahu Pak. Nah, ini kita harus ingat 2003 Ibu Megawati itu meninggalkan rasio utang. Rasio penerimaan negara terhadap pembayaran utang itu 55%. Artinya 55% pendapatan negara dipakai bayar utang. Pak SBY mulai 2004 menurunkan pernah 15%, tapi sempat naik menjadi 23% 2014. Jokowi menerima itu 23%, 23% pendapatan negara dipakai untuk membayar utang. Sekarang sudah 45% lagi. Jadi saya takutnya dia berlomba dengan Bu Megawati. Kau dulu 55, aku kan masih 50 kan kira-kira begitu. Nah ini Anda bisa bayangkan 50% utang dipakai untuk membayar 50% pendapatan negara dipakai untuk bayar utang. Jadi kalau menyatakan tidak mampu mensubsidi BBM itu adalah karena kebijakan mengambil utang. Coba bayangkan kita membayar utang sekarang 900 triliun. Dan menariknya Bapak pasti susah sekali mencari data pembayaran utang pokok. Itu hanya ahli betul yang bisa mencari. Karena yang diumumkan itu hanya bunga. Pokok tidak pernah. Itu menyebar di mana-mana. Dan selalu dimungkinkan adalah, saya tidak tahu persis, mungkin ke depan kalau pemerintahan ganti maka kita buka ini. Ini kenapa ini disembunyikan pembayaran? Itu kira-kira dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manusia merdeka ini karena pernah jadi ketua umum PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Dia selalu bahasa teknis. Tapi teknis itu butuh kita fakta, karena fakta dari semua. Mungkin Bung Rocky silakan
lanjut lagi supaya enak ini kita. Jangan. Ini 5 menit lagi Bung Rocky. Ayo dong supaya ini. Hah? Jangan. Enggak biar ini lagi. Ya. Saya ingin ada satu acara di mana orang mempersiapkan diri untuk melakukan dua hal. Kalau tidak mampu untuk demonstrasi, lakukan sesuatu sehingga istana itu 2-3 orang dipanggil keluar bersama-sama Suharto Monoarfa kan enak. Ya, betul. Poin-poin itu, semua yang kita tahu itu dalam statistik tiap hari kita baca. Tapi kegiatan kita harus kita naikkan. Ini udah 1 tahun Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia lakukan riset terus-menerus tuh. Dulu kita ukur skala. Kalau kita bilang apa intinya sekarang? Ada eskalasi tuh. Nah eskalasi ini mesti kita terjemahkan, memperluas atau memperdalam. Bagi saya lebih bagus memperdalam tuh. Kalau memperluas, begitu banyak orang yang sebetulnya separuh. Mungkin di ruangan ini yang potensi kena sprindik 10% masih ada di sini. Di luar juga begitu. Jadi keraguan-raguan itu membatalkan niat untuk mempercepat perubahan. Ya bisa kita deteksi semua orang yang koar-koar di luar kan sebetulnya juga mesti kita lakukan semacam kejujuran bahwa kalian juga sebetulnya ingin cari selamat. Kan itu yang juga teman-teman kita tuh. Karena itu dia ragu-ragu. Itu aja poinnya tuh. Jadi keraguan-raguan itu membatalkan kita untuk bicara serius gitu. Orang nunggu tidal wave-nya kemana tuh, arah macam-macam. Dan pemerintah Jokowi pasti tahu semua bahkan detail 0,0 sekian persen kekayaan orang-orang yang lagi keluar-keluar. Itu yang kita duga hari ini. Saya terangkan tadi setahun yang lalu kita masih bilang oke ini akan ada eskalasi dan itu terjadi sekarang. Sekarang di titik eskalasi tertinggi siapa yang mau ikut siapa yang nggak mau ikut. Itu yang mesti kita jawab sebetulnya. Saya selalu berteori bahwa Indonesia perubahan politik nggak pernah lepas dari faktor internasional. Yang kita bicarain di sini mungkin mungkin dulu dimonitor 2 intelijen asing, sekarang mungkin 10 intelijen asing bertambah apalagi ada G20 itu. Nah kalau kita bikin hipotesis misalnya, kalau G20 itu gagal, lalu kita mau ngapain? Oh enggak bakal gagal. Pemerintah bilang begitu, masa kita ikuti jalan pikiran pemerintah? Atau kita lakukan ukuran-ukuran kecil, mungkin bisa digagalkan dengan 2-3 statement dari oposisi itu. Tapi siapa yang mau beroposisi dengan maksud final? Saya beberapa waktu lalu saya bikin himbauan, semua partai yang tidak lolos mendaftar di KPU, kepung aja Mahkamah Konstitusi. Dari partai Pak Amin Rais, partai Ahmad Yani segala macam itu. Tapi ya nanti mungkin masih ada peluang dia nggak ada berubah peluang itu. Siapa calon presiden yang kita mau dukung? Nggak ada satupun calon presiden hari ini yang mampu untuk mengatakan dia bakal lolos jadi calon presiden. Nggak ada. Hitung aja siapa. Pak Prabowo berapa sekarang? 23%. Dan itu artinya dia perlu koalisi itu. Jadi semua soal ini disebabkan oleh threshold 20% itu. Yang bikin Ibu Mega mesti suruh Mbak Puan ngider kemana-mana juga karena 20%. Dia nggak mampu lakukan itu. Jadi kita balik pada problem. Yang kita mesti ganggu adalah ketidakadilan yang disebabkan oleh desain pemilu itu. Dalil pertama. Kalau itu terjadi, internasional akan anggap oke, kita dukung pekerjaan kalian sebagai oposisi. Karena ini satu jalan pikiran yang sama-sama berlaku pada negara demokratis. Jadi kalau saya player global itu, saya nongkrong di Singapura, saya bisa tahu tuh lalu lintas uang yang ada di Indonesia tuh. Dengan mudah dimainkan. Oke, kita turunin 0,2 digit. Dia telepon Nasdaq. Cuman 2 pemain international player, financial player lagi ngopi di Starbucks di Orchard Road, dia bisa ngatur-ngatur financial market kita tuh. Tapi dia menunggu sebetulnya. Lalu potensi dari yang disebut sebagai kalangan demokrat itu apa? Kalau nggak ada gerakan ke Mahkamah Konstitusi, udah dianggap ya berarti menunggu sebetulnya kesejahteraan itu tiba tanpa diperjuangkan. Nah bagi Pak Jokowi, ya mudah aja, dia punya power segala macam, walaupun makin lama makin kehilangan power. Tapi
Kalau misalnya nih seminggu kemudian atau seminggu dari sekarang tiba-tiba Ganjar betul-betul lenyap sebagai faktor yang dipersiapkan Jokowi, lalu orang bertanya, kalau begitu Pak Jokowi akan minta perlindungan siapa? Erick Thohir pasti enggak lah. Siapa? Yang paling mungkin Prabowo. Kan cuma itu dasarnya kan. Kalau begitu mesti ada kegiatan untuk minta Pak Prabowo ABCD persyaratannya ya dari pihak oposisi itu. Itu aja. Nah, semua yang tadi diterangkan Pak Tamsil Lindrung bahwa ada pembusukan di dalam politik, ada kekacauan di dalam ekonomi, macam-macam itu kita rasakan di dalam bentuk latennya adalah gerakan mak-mak, gerakan mahasiswa. Jadi itu variabel yang dikonstanta. Tinggal subjektivitas kita untuk menghasilkan lebih cepat aura perubahan. Itu aja. Tapi terus terang saya nggak lihat ada aktivitas yang berlebihan atau aktivitas di atas rata-rata dari kalangan masyarakat sipil. Kita gembira kemarin sejumlah profesor di Jawa Tengah, Jogja itu berkumpul di Balairung UGM lalu kasih statement, oh iya itu udah dilakukan mahasiswa 3 tahun lalu kita lakukan itu. Oke, pelan-pelan. Tapi kita lihat dia berefek apa? Kalau mau berefek, nah letakkan jabatan sebagai profesor. Buka toganya itu lempar di Balairung. Kami merasa terhina karena pemerintah berbohong soal ekonomi. Pokok hutang tidak diucapkan. Demikian juga BUMN nggak pernah ketahuan tuh dia rugi apa enggak tuh. Yang rugi dimasukkan dalam holding, hilang kerugiannya tuh. Kan itu yang kita sebut nalar akademis itu. Kalau cuma sekedar resolusi, iya kita juga tahu ada resolusi. Tapi ada tanda material, bukti fisik bahwa dia menolak itu. Bahkan toga guru besaran. Coba kita kampanye soal itu. Jadi kita ingin hubungkan moralitas itu dengan keadaan politik yang sekarang justru lagi sangat rapuh. Menghubungkan itu perlu waktu, perlu biaya, dan terutama perlu komitmen. Jadi itu sebetulnya pesan dari kita. Kalau kita kumpul-kumpul di sini ya kita tahu siapa yang bayar. Tapi kalau nggak ada yang bayar nanti kita nggak kumpul-kumpul lagi tuh. Jadi hal yang simpel, perubahan politik hanya tiba kalau direncanakan. Nah itu kita sebut subjektivitas bertemu dengan objektivitas. Rizal Ramli, Said Didu, Antoni Budiawan ngoceh terus-menerus dan memang itu betul tuh. Lalu disimpulkan oleh para profesor, oh iya kami prihatin. Itu dangkal. Profesor dalam keadaan sekarang masih ngomong kata prihatin, itu artinya pengecut. Kalau 5 tahun lalu bilang prihatin, iya. Sekarang udah di ujung. Memang kelihatan gagah itu kan berjejer di situ. Lalu ucapin iya, oke kita dukung. Tapi itu tidak cukup dan sangat tidak cukup. Karena dia mesti justru melampaui aktivitas gerakan mahasiswa sekarang itu. Jadi teman-teman gerakan Ka'bah Membangun, coba pakai poin itu justru di Jogja nanti. Kita hipnotis teman-teman dosen di situ untuk lakukan tindakan yang lebih real, bahwa kita tidak ingin otak kita dicecali dengan janji, dicecali dengan logika yang palsu tuh. Itu. Jadi lebih dari itu dan ada tandanya tuh. Demonstrasi mesti ada tanda, nggak bukan sekedar mengucapkan kalimat. Lain kalau demonstrasi itu berbaris lah misalnya guru besar itu dari pusat historis di Balairung bergerak perlahan-lahan menuju Sultan, lalu kasih semacam ya dia PP aja di situ. Kalau dia mau PP aja, duduk di situ seperti tradisi Jawa, duduk nunggu Sultan ngomong dan pers akan kutip Sultan. Dan Sultan bicara karena dia membaca bahasa tubuh rakyatnya yang adalah profesor. Kan begitu kan teori berorganisasi. Jadi akhirnya saya terangkan hal yang teknis nih. Karena capek saya bikin hal-hal yang intelektual itu. Jadi sekali lagi bagian-bagian itu yang mesti kita persiapkan. Sebelum perselingkuhan atau kekurang ajaran baru didapatkan formulanya oleh kekuasaan. Ini kekuasaan lagi ngintai. Betul-betul. Sprindik dikeluarkan. Siapa pertama? Mungkin Anies Baswedan kena sprindik pertama. Lalu ikuti Lanyala tuh. Terus kita tunggu apa reaksi kaum intelektual terhadap permainan politik yang kotor itu kan. Nanti tiba-tiba kita udah ya biasa aja. Lalu ganti pemain lagi. Demikian juga soal Bjorka segala macam tuh. Yang
dengan deteksi gampang kita anggap Bjorka ini sebuah sistem dioperasikan dari dalam hanya untuk mengganggu kecil-kecil tuh. Tapi oke, kita push dia tuh. Tapi satu waktu kita mesti ucapkan bahwa kita biasa mengatur, kita nggak ingin diatur. Itu poinnya. Nah, hal-hal lain tentu ada banyak soal yang teknis tadi yang bisa kita bicarakan dalam rapat. Tapi saya mau dapat satu suasana bahwa ada gerakan konkret untuk bukan sekedar menjatuhkan atau menggoyang-goyang, mengatakan bahwa yang ada di atas itu sebetulnya udah nggak ada tuh. Dan itu yang ingin ditunggu oleh publik dunia. Jadi bertemulah di situ analisis internal, kondisi real yang dibaca oleh intelijen asing dan kepentingan negara-negara untuk mempercepat perubahan politik Indonesia. Karena mereka juga merasa ragu nih, kita investasi bagaimana? Kita datang untuk bicara G20 itu apa terjamin keamanan kita tuh? Masa depan Indonesia di Indo-Pasifik proksi siapa itu? Ini hal-hal yang mesti dibaca oleh pers internasional. Jadi hari ini mungkin kita lebih banyak bicara tentang potensi bangsa ini dikaitkan dengan keadaan kerumitan global politics. Saya kira itu aja tuh. Dan di situ tentu ada aktor yang sembunyi-sembunyi sebetulnya udah jalan. Tapi oke, ya perlu saja. Karena kita ini kan kumpulan pikiran, bukan kumpulan massa tuh. Tetapi massa ingin nunggu pikiran teman-teman di sini apa. Naikkan satu oktav pikirannya, artinya ada reaksi yang lebih bermutu dari kalangan LSM, kalangan bukan mahasiswanya, kalangan dosen. Jadi saya usul ada semacam pertemuan yang lebih real. Kan kita nggak lihat disambut, kan kita nggak nyambut anak-anak profesor UGM itu kan. Mestinya kita sambut supaya dia dapat energi baru tuh. Jangan segera dia bicara di media massa. Oke, kita datang ke Jogja, kita mau bertemu dengan kalian ya. Coba bilang, perhimpunan PMKI akan bertemu dengan profesor-profesor yang kemarin bersikap kritis. Termasuk profesor dari Sanata Dharma tuh, yang jarang sebetulnya Universitas Katolik ikut dalam persisian politik. Tapi kita mau tagih konsekuensinya apa kalian gitu kan. Kalau enggak mereka tetap dungu aja kan. Jadi itu kita uji moral clarity-nya tuh, batas moral mereka di mana. Sebagai akademisi oke, mau ikut dalam pergerakan oke, tapi kontribusi dalam pergerakan mesti konkret. Jangan tiba-tiba udah mau demonstrasi, wah saya mesti nguji mahasiswa nih. Saya dipanggil oleh Mendikbud, ada rapat segala macam. Di situ kita uji itu. Dan ujian itu nggak harus lulus, karena memang mungkin cuma 2 orang di situ yang sebetulnya nyalinya bagus, yang lain kan berdiri di belakang aja tuh. Tapi sekali lagi itu kita tambahkan energi yang mereka perlukan. Energi kita pasti berlebih kan, setiap kali ada di sini, ini kita semua ini kelebihan energi. Tapi kita mesti salurkan energi itu pada mereka yang baru mulai untuk memikirkan atau baru bangun dari tidur kedunguannya, yang saya sering tidur kedunguan. Kan di profesor baru bangun kok dari tidur kedunguan, semua mereka ikut dalam barisan mendukung Jokowi dulu kan. Tapi oke, bagus. Nah, sekarang kita tagih seberapa jauh Anda ingin terlibat, seberapa jauh Anda ingin menghindar, seberapa jauh Anda ingin pura-pura. Itu intinya. Jadi ujian etis itu yang lebih penting sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Apa? Terima kasih kepada Profi. Intinya Profi juga mengembalikan forum ini untuk lebih sistematik dalam minta bahwa kita ini harus lebih mengorganisasikan diri lebih serius lagi karena rakyat sudah memanggil. Ya, banyak teman-teman yang udah confirm dari kemarin datang itu alasannya hujan, alasan anak sakit, alasan yang buat saya itu sebenarnya juga menunjukkan kita ini ya masih banyak teman-teman kita yang sebenarnya berpolitik itu masih ya setengah hati juga, masih banyak yang saya pikir di forum-forum dia kelihatannya udah sepenuh hati. Ya, makanya saya sebenarnya ini berinisiasi untuk mengumpulkan ini, berharap kita tahu siapa yang sebenarnya masih punya energi yang disebut oleh Rocky tadi. Kalau gagal juga, saya satu kali lagi udah saya bilang saya akan buat forum tapol-napol. Karena saya yakin itulah yang paling kuat, forum tahanan politik dan narapidana politik. Ini kalau gagal forum-forum kita seperti ini, saya hanya akan mengumpulkan orang-orang yang pernah dipenjara oleh rejim
Jokowi seperti Abil Marati ini 10 bulan ya kan, nekat terus. Ya, sekarang yang pernah dipenjara lagi Lius Sungkarisma. Silakan Bung Lius. Ya, saya sih senang. Tiap diundang itu artinya masih ada harapan ini. Masih ada harapan untuk kita maju. Apalagi barusan Bung Rocky kayaknya suruh gas dikit ya. Gas dikit. Suruh gas lagi kan supaya lebih ya kira-kira begitu. Jadi kalau rame-rame sih sebetulnya boleh ya. Saya nanti juga mau ajak teman-teman yang lain karena saya senang sekarang udah mulai kelompok-kelompok yang kemarin dukung ke sana udah mulai suaranya mulai hampir sama ke kita nih. Jadi ya pengalaman sih saya kurang ya. Saya cuma 2 minggu ditahan. Tapi mungkin lebihnya turunnya 8 kilo. 2 minggu 8 kilo. Kalau Edi Mulyadi ini kelihatannya makin sehat tuh. Harus tambah lagi dong Pak? Bukan, jangan. Tadi bener tuh. Jangan mau ditahan, karena kalau udah ditahan kita nggak bisa bergerak, teriak juga nggak ada yang dengar. Jangan sampai ditahan. Ini hebat. Ada ilmunya deh. Ada ilmunya. Bayarnya mahal. Udah dijemput dia bertahan. Bikin partai sekarang. Jadi jangan sampai ditahan. Jangan sampai ditahan. Jadi kita hitung-hitunglah. Tapi bersuara harus terus. Saya walaupun diam-diam tapi ya masih juga bunyi, nggak boleh berhenti. Sebab itu satu-satunya yang masih kita ada. Lain-lain, aduh kalau udah ditangkep, kita mau ribut pun nggak ada yang denger di dalam. Saya kira gitu ya. Tapi ini yang mau hadir ke sini, saya yakin 100% kita ini masih ada keinginan lah untuk bisa berkontribusi merubah keadaan yang sudah parah. Sekarang saya bisa katakan parah karena ada teman saya tuh, ada Cina gila juga satu nih, namanya Alvin Lim. Nah itu habis ini saya mau ketemu juga sama Alvin Lim. Saya mau kasih tahu di sini ini rupanya suruh naikin gas. Kalau dia sih kekencengan ya. Baru ngantemin polisi dia naik ke jaksa. Kemarin saya dengar udah dilaporin sama jaksa ke Polda, dianggap ya biasalah undang-undang ITE lah. Tapi saya kira semangat kita ini pasti didengar dan makin banyak yang ikut. Ya, mudah-mudahan saya banyak mau dengar yang senior-senior nih. Biasanya kalau pulang dari pertemuan kita makin bersemangat. Terima kasih. Lanjutnya ke Yani itu, Yani. Yan, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kira Bung Edi bisa menikmati udara segar. Salah satunya itu adalah argumentasinya Rocky Gerung. Waktu jadi ahli, Pak Rocky, Mas Rocky. Jadi Edi Mulyadi ini bisa menghirup napas segar sekarang ini. Salah satu argumentasi hakim itu membantah dakwaan jaksa yang bisa 10 tahun itu adalah argumentasi Bung Rocky. Dikutip. Yang kedua adalah argumentasinya sahabat kita yang baru meninggal, Prof. Azumadi Azra. Luar biasa, beliau dikutip habis oleh hakim, ya kan? Sehingga apa yang didakwahkan oleh jaksa dan tuntut jaksa, pasal 14 yang ancamannya cukup serius tidak terbukti, hanya terbukti di pasal 15. Pasal 15 ini juga yang mengantarkan saganda, ya kan? Berita kurang, ya kan? Tidak cermat dan lain sebagainya seperti itu. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya
apa yang dikemukakan oleh Rocky tadi, yang itu yang harus menjadi perhatian kita. Kita ini kan mampu membentuk forum, mampu mengkonsolidasi, mampu mengeluarkan pikiran, gagasan, menyebarkan gagasan. Yang kurang mampu kita meminit gagasan itu dan menuntun gagasan itu menjadi arah perubahan yang real. Kita sudah banyak forum. Saya dengan Saganda, dengan Bung Rocky, dengan Bang Said 2 tahun 3 tahun yang lalu kita membentuk KAMI, ya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, seperti itu. Saya kira koalisi aksi gagasannya cukup besar, tapi di akhir-akhirnya mengalami pelemahan juga dalam rangka mengorganisasi seperti itu. Tadi Rocky juga sudah bicara juga, yang menemukan Indonesia kembali 1 tahun juga itu, seperti itu. Nah, Ganda mengalami keresahan lagi, kalau enggak aku bentuk lagi katanya, Tapol dan Napol. Saya kira kita harus akhiri itu Saganda, jangan sampai terjadi itu, jangan sampai terjadi itu, ya kan? Bukan terlalu eksklusif, artinya kita akan terus menerus mendaur ulang, ya kan? Nanti ada yang namanya bentuk-bentuk yang lain. Nah, oleh karenanya menurut saya apa yang disampaikan pesan oleh Rocky itu yang harus kita betul-betul rumuskan. Satu di antara merumuskan itu membuat garis demarkasi yang jelas. Kita ini kan belum membuat garis demarkasi yang jelas sepertinya itu. Keraguan-raguan. Nah, kalau bahasanya Rocky, keraguan. Kalau kita membuat garis demarkasi yang jelas, argumentasi, data sudah cukup lengkap. Tidak ada kurangnya. Apa yang dikemukakan oleh Bang Mossad, apa yang dikemukakan oleh Saudara Tamsil, semuanya sudah jelas ini. Yang belum ada itu ada pemimpinnya membuat garis demarkasi. Kamu di sana, saya di sini. Kami maunya ini, kamu maunya itu. Stop, seperti itu. Indikasi itu sudah nyata, dan kita kadang-kadang terlambat menangkap indikator-indikator itu. Kalau kekuatan kita lemah, saya meyakinkan betul tidak mungkin mau yang namanya Opung ketemu Rocky Gerung. Nggak akan mau. Menunjukkan di kelemahannya situ, dia mau ketemu sama Rocky Gerung. Itu indikator. Jangan kita lepaskan indikator itu, seperti itu. Nah, jadi menurut saya bagaimana kita dari sini tidak hanya petisi, tidak cukup petisi. Kalau kita mau serius mengakhiri ini, kalau kita lanjut 2024 bahwa Indonesia ini tidak mungkin selamat. Kan kita sudah menganalisis semua bahwa tidak mungkin kita menyelamatkan Indonesia dengan orang yang merusak Indonesia. Nggak mungkin itu. Itu udah tesisnya. Masa nasib kita akan kita berikan kepada orang yang punya kontribusi besar yang merusak apa yang disebutkan tadi, disharmonis dan lain sebagainya. Oleh karena itu adalah kita inilah yang mampu menyelamatkannya. Masalahnya kita ini belum manifest, belum nyata dan belum real seperti itu. Nah, oleh karena itu gagasannya Rocky, kapan kita amplifier seperti itu. Jadi mungkin pertemuannya Bang Habil jangan Oktober. Takutnya keterlambatan, suasana udah berubah. Nah, basi itu Oktober itu gitu loh. Basi Oktober udah selesai. Nah, kalau bisa percepat pertemuan-pertemuan itu, ya kan? 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, real. Dalam rangka itulah saya kira apa yang dihadapi oleh Saudara Tamsil itu bagian dari elemen untuk menghambat konsolidasi itu. Jadi kenapa Tamsil tidak bisa dilantik bukan hanya skala masalah teknis. Ini kan ditarik oleh MPR persoalan-persoalan teknis perundang-undangan, bukan itu intinya. Karena intinya kalau Tamsil di sana, ini percepatan akumulasi muncul manifest kita, ini sudah ada yang menyambut institusi resmi itu. Itu yang ditakutkan oleh rejim ini, seperti itu. Jadi bukan hanya Tamsil sebagai pribadi, tapi Tamsil punya kawan-kawan, dia punya Saganda kawannya, punya Said Didu, punya Rocky Gerung, punya Ahmad Eda dan sebagainya. Itu yang ditakutkan. Yang ditakutkan melakukan konsolidasi. Menurut saya satu saja kata kuncinya, bagaimana menindaklanjuti apa yang diungkapkan oleh dalam bentuk yang real, yang konkret. Jadi kalau tadi Rocky Gerung meminta para guru besar itu konkret, ya kita harus mendahului sehingga besok itu bukan lagi Rocky Gerung yang diminta ketemu sama mereka. Kita jangan-jangan Saganda juga diminta ketemu. Pada waktu dia minta ketemu, kita tidak mau ketemu. Kalau syaratnya mau ketemu, ini proposal kami, mana proposal kamu? Saya kira itu jelas, itulah yang membawa perubahan. Kenapa Iran cepat berubah, Ayatollah Khomeini dan sebagainya, itu jelas. Kita sekarang ini masih dalam keraguan-raguan. Oleh karena itu buang keraguan-raguan itu. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Silakan yang ingin kontribusi mungkin
pikiran Pasca atau Ahmad nih atau Bang Hatta Taliwang? Mana mic-nya kasih sama Bang Hatta dulu. Ini apa namanya? Pendiri Partai Amanat Nasional nih, penting. Ini nih. Saya senang membaca dari Oh iya. Tapi saya ya sejak kuliah S3 ini Oh iya. Jadi perkenankanlah saya secara Teoritik. perubahan itu kan terjadi tidak Pakai ini aja. Ya, terima kasih. Jadi perubahan itu seperti pernah saya sampaikan di DPD bahwa paling tidak 4 indikator. Pertama, apakah krisis ekonomi ini sungguh-sungguh akan menjadi krisis sosial politik? Nah, saya lihat gradasinya terus terjadi itu. Keadaannya makin ini yang saya lihat di masyarakat, keadaan ekonomi itu memang menuju memburuk. Yang kedua, apakah terjadi perpecahan di dalam kekuasaan, kekacauan lah ya. Dan juga saya lihat makin hari makin amburadul. Ya, indikatornya saya kira tidak perlu saya jelaskan. Saya kira kita paham dan ini lebih maju keadaannya, memburuknya daripada setahun yang lalu. Lalu yang ketiga, apakah kaum oposisi ini makin solid? Nah, ini yang harus dengan sabar dirajut dan dijahit dengan baik. Nah, ini pasah ganda ini terus dengan sabar, jangan tidak sabar. Karena sebelum merdeka RI dari tahun 20-an Soekarno udah terus dari penjara, diskusi dan sebagainya. Itu puluhan tahun untuk melakukan perubahan. Jadi konsolidasi ini harus terus dengan sabar. Jangan sampai seperti pantun bilang, terang bulan terang dikali, buaya timbul dikira mati gitu loh. Nah, ini yang mesti kita waspadai. Kita seolah-olah melihat ini sesuatu situasi yang lemah, tapi jangan-jangan sedang mengintai-ngintai sebagai buaya yang pura-pura mati atau apa. Jadi harus pandai membaca. Yang ketiga, seperti yang Pak Rocky bilang, bahwa situasi internasional itu juga sangat mempengaruhi. Ada timbal balik lah. Kalau kita makin kencang di sini, pihak sana juga makin percaya bahwa Indonesia akan ada perubahan. Tapi kalau kita semua melihat penindasan ini biasa-biasa saja, tidak melakukan hal-hal yang tadi digas lebih baik, maka pihak sana juga tidak akan tanda petik ngucur gitu loh. Saya kira gitu. Jadi 4 indikator ini yang selalu kita cermati dan saya yakin perubahan itu akan datang. Cuma jangan terlalu merasa cepat itu. Ya, artinya harus sabar karena gradasinya terus ini. Nah, kita nggak tahu persis bagaimana pola perubahannya, tetapi kondisi objektif atau 4 indikator itu menurut saya menuju ke arah perubahan itu. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Anto sudah masuk nih gara-gara kandidat doktor nih. Kandidat doktor. Ini Bang Anto nih sudah memasukkan aspek-aspek tinjauan akademis. Ini Ahmad Nur ini, selamat datang Bu Rasalina. Ini tokoh dulu tokoh PAN juga nih. Perlu diketahui dia ponakannya Ibu Tutut Rokmana ya. Supaya kita tahu silsilah ini. Jadi masih keluarga Cendana. Jadi keluarga Cendana juga ada di sini sekarang. Silakan, Bung Ahmad. Tutut. Siapa? Ponakannya Tutut. Siapa? Rasalina. Tutut. Apa bukan? Anaknya si Rokmana kawin sama dia. Adiknya. Kasih adiknya. Alhamdulillah sudah bisa bersama kita lagi lagi. Dan saya kira
Kalau kita boleh sedikit konfirmasi pasca DPR naik, kan mahasiswa ini sudah hampir setiap hari ini. Tetapi kalau kita perhatikan dengan jeli di ranah sosial media, itu banyak sekali isu yang beredar. Mulai dari Bjorka, kemudian Bjorka bicaranya pada 3 aspek pembangunan yang bersama. Itu juga cukup menyita perhatian. Dan ujung-ujungnya itu adalah, saya agak sedikit bingung ketika bicara BBM naik, yang sebetulnya kan inflasinya real. Tetapi di sini lagi-lagi ya, karena pihak yang menjadi polisi Menkes itu bekerjanya 24 jam. Kalau abang-abang di sini kan bekerjanya saat kumpul, punya statement ya. Yang meskipun di balik layar itu kerja, artinya kalau bicara resources itu sangat lemah, sangat tidak bisa imbang. Misalkan adalah ketika BBM itu naik, kemudian orang digiring pada bahwa fosil oil atau soal apa bahan bakar minyak itu tidak efisien. Kemudian ada statement muncul 2 hari yang lalu, seluruh mobil dinas dari pemerintah diganti listrik. Saya berpikir karena desa saya adalah kebijakan publik, saya berpikir memang mobil listrik yang sudah ada di pasaran itu tergolong hanya untuk kelompok menengah ke atas. Harganya di atas 500 juta. Dan orang masih bingung karena dia ada beberapa YouTuber yang mengatakan ketika dia ngisi, dia pakai token sendiri, dia isi 500.000, baru sekali jalan udah 200.000 habis. Jadi kalau dihitung-hitung 500.000 itu diambil dari BBM, jangan-jangan sama. Kemudian kita bicara mobil pemerintah menjadi mobil listrik. Memang pemerintah punya duit. Alasan menaikkan BBM kan nggak punya duit. Sekarang dikasih perintah diganti mobil listrik, seolah-olah punya duit. Kompor listrik juga sama. Untuk kompor listrik menarik. Kita dulu di zamannya Pak JK, transformasi dari minyak tanah, katanya minyak tanah itu tidak efisien, harganya mahal, biayanya mahal, dan gas. Karena kita percaya penggunaan gas lebih efisien, kita katanya surplus gas. Tapi hari ini otak kita jadi bingung lagi, gas tidak efisien karena harga mahal, digantilah listrik. Jadi saya mau pertanyakan, kita semua mempertanyakan nalar kita sebagai bangsa. Ini kok bisa melakukan satu kebijakan yang mencari celah gitu loh. Tidak ada satu roadmap yang jelas yang panjang. Dan saya ingin mengatakan kenapa ini mencari celah. Saya dengan penuh yakin mengatakan ini karena permintaan di oligarki, Pak. Jadi sudah jelas kalau kita bicara oligarki hari ini oligarki itu terkonsolidasi dan mereka mendapatkan windfall profit. Dari mana? Sawit. Dari mana? Batu bara. Siapa penguasa batu bara di Indonesia? Kita bisa sebutkan 4 perusahaan besar dan mereka punya pasar yang besar. Ada Alwi. Siapa di balik ada Alwi? Siapa di balik Alwi? Kan itu menteri-menteri yang cari-cari itu yang muda-muda itu. Siapa yang memiliki sawit? Apa kepentingannya di IKN? Kenapa perusahaan atau wakil kepala otoritasnya IKN itu sama juga punya perusahaan sawit? Poin saya adalah mereka oligarki ini sekarang lagi punya duit banyak, Pak. Oke, coba poinnya. Kita udah tahu semua itu. Ya, poin saya adalah saya ingin katakan bahwa kalau ini begini, ya mereka bekerja 24 jam, sementara kita kerjanya masih parsial. Apalagi kalau kita lihat yang mengeluarkan ini kan belum menyentuh kaum milenial. Padahal kaum milenial ini menjadi kaum yang banyak nanti untuk menentukan Indonesia ke depan. Saya berpikir begini, bagaimana setiap gerakan atau apa istilahnya oposisi kalau bahasanya Bang Hatta itu mulai bicaranya adalah kepentingan milenial. Yang kepentingan milenial itu mungkin sama sekali kita tidak mengerti. Masalah misalkan bursa game yang mahal. Ini kan menurut saya belum ada satu apa istilahnya oposisi yang serius yang menyinggung nalarnya milenial. Jadi saya ingin katakan ini Bang Rocky bahwa kelihatannya kita mau harus sedikit bersabar. Lebih dekat milenial siapa, saya atau Anda? Ya, Bang Rocky milenial. Enggak, lebih dekat siapa? Secara usia, secara pergaulan, saya atau Anda? Lebih dekat siapa? Ya saya kira tidak ada yang bisa mengklaim, Pak. Bukan, ini saat yang real supaya kita hitung itu. Siapa yang lebih punya waktu bergaul dengan milenial? Siap. Anda atau saya? Siap. Tunggu saya tanya, Anda atau saya?
Saya nggak tahu. Saya nggak tahu karena saya nggak tahu 24 jamnya Bang Rocky. Saya juga nggak. Bang Rocky nggak tahu. Gini. Saya hanya tahu siapa yang lebih dekat dengan situasi milenial secara umur Anda atau saya? Kalau secara umur saya, ya nggak lakukan itu. Terima kasih. Ya. Dan kedua, saya sampaikan begini, kenapa kita ya tidak melakukan mengajak tokoh-tokoh netral untuk melakukan sama-sama deklarasi untuk melawan kekuatan oligarki. Contoh adalah misalkan kalau tadi Bang Habib mengatakan akan ke Jogja, kenapa nggak kita sama-sama ketemu Sri Sultan misalnya? Kita bicara sama beliau, ketemu juga tokoh-tokoh yang lain yang saya kira itu bisa kita lakukan. Coba kasih yang lain lah. Barusan tadi kita putuskan kita akan undang profesor itu bersama kita ketemu Sri Sultan. Dia punya kasih sesuatu yang bisa bikin kita langsung aktif di dalam organisasi. Nah itu saya kira kita perlu. Saya nggak punya jawaban konkret terhadap jawabannya Bang Rocky. Tapi saya ingin katakan kalau kita kemudian bergerak, kalau milenial yang belum tersentuh, kelihatannya kita butuh waktu lebih panjang lagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Bung Ahmad Nur. Jadi ya sebentar Edi Jun, ini kita yang paling penting kita sharing dulu. Jadi memang kita ini kan semua orang yang sudah pengalaman puluhan tahun dalam dunia pengorganisasian, dalam politik, ya dalam pemikiran. Kalau Atta Taliwang sekarang senang saya karena dia mau ngambil doktor, jadi nyusul saya lah, kira-kira gitu ya nggak? Saya tidur lebih depan lagi, dia pernah ketua dokter-dokter semua PI. Maksud saya gini, artinya kita bersabar aja, ya karena ini kan ada kekuatan kita, ada kekuatan langit. Ya kita nggak tahu Sambo kebongkar bukan karena kita, jangan kita pikir kita hebat, tapi urusan Sambo 303 dan lain-lain itu kan kekuatan doa-doa. Ya, jadi kita sabar. Kita dengar lagi yang lain-lain. Ini ada Edi Junedi, ada Sepdin. Sepdin saya pengen dengar omongannya yang tiap hari mikir di sebelahnya Hatta. Di Lanyala itu yang namanya Sepdin ini. Saya bingung. Sepdin otaknya kok tiap hari mikir capek gitu ya. Din lu kapan istirahat? Gue bilang mikir. Edi Junedi kemana-mana. Nanti ada Rijal Dharma Putra nih. Rijal Dharma Putra nih. Iya bentar. Rijal nanti akan mengasih pandangan tentang geopolitik karena dia ini ahli geostrategi ya, supaya perang Ukraina dengan Rusia itu efeknya bagaimana, apakah Taiwan akan diserang oleh oleh Cina ya, itu Rijal mungkin nanti bisa kasih view kenapa dulu Asia Pasifik sekarang jadi Indo Pasifik. Rijal tahu itu semua karena dia memang ahlinya di bidang itu. Nah ini silakan Bung Edi Junedi, nanti Bung Sepdin, baru Bung Rijal ya. Kita sabar dikit karena masih ada waktu kita sampai 3:30 ya, sabar aja ya. Makasih. Silakan Sepdin. Ya, makasih. Saya nggak akan bicara tentang apa yang sedang dijalankan oleh Ketua DPD sekarang karena memang itu masih di wilayah bersama Pak Atta Taliwang, ultranasionalis kanan perjuangan. Tapi konkret saja saya di sini nggak usah panjang lebar. Kalau Sri Mulyani mundur, itu sangat berdampak signifikan. 2 minggu lagi. Dan di ruangan ini ada orang yang bisa minta Sri Mulyani mundur. Siapa tuh? Rocky Gerung. Terima kasih. Tapi kenapa nggak dilakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Bung Ganda, teman-teman sekalian. Tadi sempat disinggung soal geopolitik, geostrategi. Tidak sedikit beberapa kalangan menganalogikan bahwa situasi sekarang ini seperti perang dingin sewaktu Amerika Serikat menghadap Rusia. Cuman kalau menurut saya belum sampai sejauh itu. Memang ada kepentingan buat Amerika Serikat ini untuk membendung Cina. Tetapi menurut saya masih dalam tataran membendung secara militer. Jadi kebutuhan Amerika Serikat terhadap Indonesia ini adalah bagaimana merangkul ke dalam aliansi militernya baik secara formal maupun informal. Itu saya melihat itu. Lantas
bagaimana kepentingan Cina di Indonesia ini. Saya lihat kepentingan Cina ini cukup besar dan semakin hari semakin besar dan semakin agresif. Ini terlihat dari pergantian direktur kerjasama internasional dari Partai Komunis Cina. Ya, ini Lui Jiachao menggantikan Shao Tang. Lui Jiachao ini sebelumnya adalah dia bekas duta besar Cina di Indonesia. Dan sekarang dia masuk di jajaran Politbiro menggantikan Shao Tang seperti saya bilang tadi. Jadi ini saya pikir salah satu bagaimana Cina untuk mencoba memainkan instrumennya lagi atau lebih mengoptimalisasikan lagi politik luar negerinya, mempengaruhi para elit di Indonesia dengan menempatkan atau menunjuk Lui Jiachao itu sebagai direktur hubungan internasional dari Partai Komunis Cina. Jadi saya lihat ini akan lebih ada stressing point yang cukup besar. Jadi soal masalah Cina ini mengalami kesulitan ekonomi dan lain sebagainya, saya lihat Cina masih cukup kuat. Dan akhir ini juga cukup agresif. Kita sempat baca link juga mengenai bagaimana kedutaan besar Cina ini sangat agresif di sini, antara lain dengan memberikan scholarship, terus kemudian juga dengan merangkul CSIS, terus kemudian juga membentuk apa yang mereka sebut diplomasi think tank. Untuk think tanknya dia berpijak pada CSIS, untuk akademisinya dia memainkan jalur melalui Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi ini saya lihat satu hal yang kita juga nggak bisa ini juga gitu loh. Kita mesti hati-hati juga ya, karena Cina ini ya backbone-nya dari rejim yang sekarang ini. Nah, lantas mengenai G20 dan lain sebagainya, saya lihat nih tetap berjalan. Kemudian juga mungkin dalam akhir pekan ini dari lembaga 3 huruf di Amerika juga akan datang ke sini ya untuk mengamankan dan juga mungkin menarik Indonesia ini. Jadi perebutan pengaruh tetap terjadi. Nah, hanya sekarang bagaimana tadi seperti disampaikan oleh Bang Hatta segala macam, bagaimana kita meningkatkan eskalasi aksi dan lain sebagainya agar kita menunjukkan bahwa kita mempunyai satu kekuatan di sini, bahwa kita sungguh-sungguh untuk menginginkan pergantian rejim ini sebelum 2024. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Senang aku bisa di sini. Nama forumnya juga bagus. Gerakan Penemuan Indonesia Kembali. Karena memang kita sampai hampir kehilangan sebetulnya. Nah, teman-teman, coba kita review sedikit gerakan-gerakan yang ada. Karena dianggap ada penindasan, tapi semua gagal. Yang terakhir itu Omnibus Law. Berapa besar ya gerakan itu, tapi akhirnya kandas juga. Nah, saya melihat ini tren yang akan sama terjadi pada aksi terakhir yang besar. Jadi menurut hemat saya, gerakan yang sektoral ya, seperti gerakan mahasiswa, hanya mahasiswa saja. Kita sudah tahu lah bagaimana kualitas mahasiswa. Kalau nggak kaya nggak bisa di kampus lah, kira-kira begitu. Kalau zaman kita kan cari orang kayanya susah, ya. Jadi kita memang melawan. Nah, kemudian gerakan buruh, bagus, ada istilah 1 juta buruh, walaupun yang aslinya cuma 20 orang, tapi keberhasilan menciptakan kata 1 juta itu menarik. Ya kayak Kiai 1 juta umat, namanya gitu kan, ini menarik. Nah, tapi kan kita pengen gerakan ini tidak gagal lagi. Ya, ini tuh kan tokoh-tokoh besar semua di sini, terkenal. Sangat diharapkan sebetulnya. Nah, saya menganggap bahwa gerakan akan menjadi besar dan tidak lagi gagal kalau berubah menjadi gerakan rakyat. Judulnya Gerakan Rakyat. Tidak mahasiswa lagi. Mahasiswa itu penting, buruh itu penting, petani penting, semua sektor itu penting. Tapi harus dibungkus dalam satu kerangka besar. Kalau kita sering ngomong rakyat, tapi kalau nggak ada gerakan rakyat, ini kan jadi unik. Jadi memang ke depan saya berpikir sudah harus berubah menjadi gerakan rakyat judulnya. Walaupun itu nanti mahasiswa,
Nah, mohon maaf ya, saya memang nggak biasa diskusi ilmiah gitu. Tapi di tahun-tahun yang lalu, ya 80-an ya, ini kan jaringan kita semua. Jadi sempat saya kontak dari Papua sampai Aceh, ya, bahwa saya jelaskan ini. Saya bilang, mungkinkah kita berkomunikasi sama rakyat? Teknologi ini seringkali memanipulasi kita, seakan-akan sudah menyebar kemana-mana dengan medsosnya itu. Padahal tetangga aku di satu RT itu nggak tahu tuh ada gerakan. Nah, kalau tadi gerakan milenial sekarang ini dianggap milenial, zaman dulu saya kira lebih manual, tapi saya kira lebih ampuh. Kenapa? Komunikasinya langsung. Nah, saya menyarankan kepada teman-teman jaringan saya yang lama itu untuk bagaimana berkomunikasi dengan mahasiswa, untuk melakukan komunikasi dengan rakyat. Apa yang sudah dilakukan mahasiswa? Demo itu apa sih maksudnya? Nah, yang kedua, kebetulan ini isunya isu ekonomi. Kalau isu yang omnibus law, KPK diperlemah dan sebagainya itu sangat elitis. Rakyat mungkin nggak mau tahu. Tapi pada saat bicara ekonomi, harga naik, semua merasakan itu. Ini momentum yang paling tinggi kalau menurut saya. Jadi harus tadi ada istilah dikapitalisasi. Saya setuju sekali itu. Bagaimana mengkapitalisasi gerakan ini menjadi gerakan rakyat, mengeskalasi maksudnya menjadi gerakan rakyat, kemudian rakyat diajak ngomong. Kami ini mahasiswa, ini berdemonstrasi karena ingin membantu rakyat. Itu kira-kira dengan selebaran-selebarannya. Satu rem nggak banyak sih, kalimat-kalimat pendek, tapi komunikatif. Satu rem bisa bagi dua, jadi satu rem bisa 1000 lembar. Bisa dibagi-bagi. Kebayang kalau dari Aceh, Papua semua modus yang sama. Saya kira ini juga menjadi satu simbolisasi rakyat bergerak gitu. Kita nggak bicara efektivitasnya, tapi saya kira intelijen juga akan memantau itu. Ini kok ada modus yang sama nih. Semua mahasiswa ngajak rakyat. Nah, sebagian sudah dilakukan di beberapa daerah, untuk Jawa Barat terutama. Jadi mahasiswa menjelaskan kepada rakyat kenapa kami demonstrasi, karena mau bela dia. Yang kedua, kenapa BBM naik? Jadi narasinya itu sama gitu. Apakah untuk IKN yang tidak bermanfaat buat rakyat? Itu contoh saja gitu. Bisa kita desain kontensnya. Nah, jadi kalau ini semua kita lakukan gerakan, nggak mahal. Duduk dulu Pak, Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hormatin yang ngomong. Nggak apa-apa, sama jalan. Kalau semuanya sudah oke, dan itu tidak mahal. Saya tidak membutuhkan bohir yang berpolitik, tidak harus dengan uang yang besar. Saya kira 1-2 orang ngumpulin 50.000 nggak besar sih, nyetak ya. Saya udah cek bagaimana berapa harga kertas, berapa nyetak. Kalau 2-3 orang saja bisa nyetak 1 rem. Ini sangat teknis, tapi aku mau ngomong soal teknis saja. Ya. Nah, kalau ini sudah mulai teridentifikasi gerakan ini, kita yang di Jakarta, tokoh-tokoh ini, saya kira saya usulkan untuk membuat semacam kongres rakyat. Jadi tidak kita tiba-tiba mendukung. Nanti kalau mendukung, lawan akan bilang tuh kalian ditunggangin, ya kan? Gak bagus. Tapi dengan kongres rakyat ini sepertinya rakyat akan mengundang para tokoh ini untuk hadir di dalam gerakan yang konkret tadi. Ya, lepas setuju atau tidak, dulu Ratna Sarumpait sudah pernah melakukan submit people, ya, gitu, kongres rakyat. Kenapa tidak? Saya kira itu aja usulan saya. Terima kasih. Dan Rocky Gerung, saya kira benar, 2 istilah yang saya kadang pegang, ke dalam dan meluas. Saya lebih cenderung meluas. Yang lain-lain tokoh yang punya pengaruh ke elit lebih bagus ke dalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Bang Aryadi gimana Bang? Oh ya. Aku pikir sih sederhana aja. Ini kan udah terhimpun nih. Udah terhimpun semua apa ini. Tinggal
satu langkah lagi, saya kira itu yang dikasih formula sama Rocky itu, saya kira itu bisa kita elaborasi lebih jauh. Cuman memang kalau 97-98 itu kan rakyat marah itu kan ketika susu hilang, onderdil hilang, itu rakyat marah. Tapi hari ini kan belum. Jadi perlu kesabaran itu. Jangan kita nyelonong sendirian begitu, tiba-tiba kita kehilangan momentum bagus ini. Saya kira mudah kok menangkap bahwa rezim ini mulai bergetar itu ketika Luhut mau ketemu Rocky, itu pertanda dia getar. Kalau dia nggak getar, dia nggak temui. Nah, jadi saya kira itu aja, kita tambah keyakinan bahwa barang ini pasti sampai. Jadi apa yang disampaikan Rocky itu saya kira ya bagaimana kita membangun gerakan yang keluar dan yang ke dalam itu. Saya kira itu penting banget. Himpun kekuatan, rebut kekuasaan, dan bagi kesejahteraan. Terima kasih. Ya teman-teman sekalian, kalau Bang Malik masih mau ngomong atau enggak nih? Aku mustami. Aku mustami supaya besok Bang Tamsil dilantik. Itu aja bagaimana caranya? Dari grup ini dilantik. Saya udah ngomong sama Bang Sud. Bang Tamsil ini mau jalan nih. 15 menit lagi, 10 menit lah ya. Supaya kita ada resolusi dulu. Ya kan? Nah ini kan kita udah sharing pikiran tadi ya. Bahwa semua orang yang di sini sesungguhnya adalah orang-orang yang bagian dari gerakan itu. Gerakan rakyat, gerakan yang terjadi. Nggak ada yang namanya ruang bebas. Menurut saya, teori apapun tidak ada yang bisa memisahkan saya, Rocky Gerung, Tamsil, Ahmad Nur, apa saja dengan rakyat ada. Itu bukan zaman dulu. Ini zaman dunia digital, era digital. Dalam dunia digital itu kita ngomong besok masih juga baca siapa Saganda dia ngomong apa, siapa Ahmad Nur dia ngomong apa. Jadi kita harus tahu bahwa ini ruang ini bukan ruang yang divisioner seperti zaman dulu. Jadi kita terhubung. Ya, jadi ini. Nah, oleh karenanya sebenarnya kita antara luas dan mendalam itu, ya itu selalu terjadi itu menurut saya, ya tidak bisa kita bilang ada spesial. Itu memang langsung terjadi meluas mendalam. Sekarang mendalam meluas di Indonesia ini. Kalau saya tiap hari nonton yang namanya TikTok, nonton yang namanya itu mahasiswa itu udah gila sekarang. Udah gila di Makassar, di Jakarta teman sampai malam, bahkan di Jakarta ada yang saya kenal guru ini bukan malah itu udah siap untuk ada teman yang melakukan mahasiswanya udah kemudian guru kita lihat guru di Cimahi, guru di Jakarta di mana itu juga udah meluas dan mendalam. Ya itu nggak ada ini misalkan dari SPS dari pemerintah ya dari kelompok partai buruhnya yang tadinya masih setengah-setengah STIPA sekarang udah meluas dan mendalam. Ya karena saya kebetulan dekat dengan ketua partai buruh PKI itu teman saya Winarso ya, jadi saya mantau di tempat jumur, mantau juga di partai buruh nih. Sorry Rasalina nih ketua Serikat Buruh Pariwisata kan. Jadi saya mantau juga kiri kanan sama mereka tuh. Nah mahasiswa-mahasiswa yang tadinya dibina oleh kekuasaan untuk melawan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia tahun 2020 ya, di Surabaya kita dijegal sama PMI apa sekarang PMI-nya yang paling depan demo. Ya kan, HMI paling depan, semua orang-orang yang dulu di bagian kekuasaan udah paling depan, semua paling depan, dan ini tidak mungkin kembali. Nah, yang kita perlu lakukan sekarang adalah, ya ini kalau saya refleksi zaman saya mahasiswa, saya pimpinan mahasiswa Institut Teknologi Bandung tahun 80-an, saya tuh merindukan siapa sih tokoh di luar saya. Ya kan saya mencari-cari, patron saya siapa, itu pasti selalu ada dalam manusia. Nah saya yakin bahwa kita ini bagian daripada yang dicari oleh gerakan itu, baik mahasiswa buruh dan ini. Nah, oleh karenanya alangkah buruknya apabila kita tidak bertemu seperti ini dan kemudian menyatakan kepada mereka, kita ini tetap akrab, kita tetap ada persatuan di antara kita. Ya, sekarang ini kan tokoh-tokoh ini masih berpikir ada yang sebagian 2024 copras capres. Sehingga dia positioning terus buat partai, ada positioning terus mau jadi presiden apa segala, ya kan? Sehingga dia melakukan pekerjaan-pekerjaan parsial, ya, untuk pencapaian capres itu. Nah sekarang kita maksudnya forum ini adalah untuk membilang kepada mereka semua, rakyat yang di bawah,
Ya nggak usah berpikir tentang orang-orang yang mau copras-capres. Ya kan, berpikirnya tentang kita yang masih ada di sini bisa bersama-sama mereka. Oleh karenanya saya mengusulkan satu resolusi yang kita bisa tantangani, ya kita melakukan suatu dukungan. Ya, apakah itu bentuk itu nanti tunggang menunggangin dia nggak peduli kita. Yang paling penting kita tanda tangan, kita bilang kita mendukung gerakan mahasiswa, gerakan buruh, gerakan ulama untuk terus-menerus berjuang melawan rejim Jokowi dalam konteks kenaikan BBM. Kalau nggak dia turun. Kalau tidak dia turun. Iya dong. Ya kan? Itu bisa nggak kita mersepakatin ini gitu loh resolusinya. Ya kan? Jangan kita dia turun di bawah aja. BBM turun dia. Iya. Nah, kalau menurut saya itu BBM nomor 1. Yang ada orang lain masuk ke kasus Sambo, ada kasus disharmoni TNI apa lain. Kita bisa aja memasukkan, tapi kalau kita terlalu banyak, kita tetap fokus pada gerakan mahasiswa. Ya kan, kita dukung mereka, moral kita bahwa mereka adalah anak-anak kita, adik-adik kita yang dulu kita pernah seperti mereka, ya, di penjara zaman mahasiswa, dipecat di DO seperti saya. Saya merasa menderita sekali waktu itu. Ya kan, saya berharap ada orang-orang tua yang memikirkan saya. Makanya waktu saya dirangkul oleh Adi Sasono, diajak ikut terlibat LSM-an apa, saya bangga gitu, bahagia. Kenapa? Karena saya udah terlunta-lunta di DO, dipecat dan lain-lain. Gitu-gitu loh. Itu kan terjadi juga pada mereka. Mereka kan butuh orang payung gitu loh. Nah, ini maksudnya kita bilang saya, Rocky Gerung, apa semua ini kita bagian dari mereka. Ini kalau mau satu resolusi. Nah, kita nggak usah keluar dari itu. Yang kedua tentu yang urusan Tamsil, karena ini kan solidaritas kepada Tamsil Lindrung, karena Tamsil Lindrung bertahun-tahun ini menunjukkan komitmen keberpihakan dia kepada rakyat. Ya kan, membela rakyat. Kita bilang DPD secara keseluruhan, Tamsil Lindrung secara khusus. Versus siapa? Versus Fadel Muhammad yang cuman menghitung gajinya tiap bulan 9 miliar ya? Hah? Tiap tahun. Oh, tiap tahun. Biaya perjalanan. Biaya perjalanan 9 miliar dikali-kali apa dia terus minta ganti rugi 200 miliar. Ya Allah ya Rabbi, ini kan kacau nih. Ini jadi si 9 miliar per tahun. ini bukan ngurus negara sih. Pada usul saya yang kedua adalah kita dalam forum ini teken kita mendukung Tamsil Lindrung untuk secepatnya dilantik oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, ya kan, anak buahnya Aryadi Ahmad, catat itu, ya kan, untuk dilantik. Nah, itu minimal 2 usul saya. Kalau kita setuju berarti kita dapat 2 resolusi. Kalau ada tambahan silakan. Ya, minggu depan kita Oktober ya ke Jogja. Redaksinya dia ubah aja, mendukung keputusan DPD kepada saudara Tamsil untuk dilantik. Ya, itu redaksinya nanti. Redaksinya saya minta Bang Tamsil bantu redaksinya nanti, ya, maksudnya dari stafnya beliau. Tapi kita setuju lah kan, mungkin untuk Tamsil ini kan kita, iyalah kita setuju itu. Iya. Itu ininya kan, redaksinya kan. Iya, intinya ini kan mendukung orang yang memperjuangkan rakyat. Tamsil Lindrung melawan Fadel Muhammad, bagian dari oligarki gitu loh. Ini oligarki. Iya. DPD-nya udah benar. Saudara Tamsil Lindrung untuk membawa redaksinya aja nanti kan. Forum kabar membangun untuk memperbaiki ketiga. Iya, silakan. Kasih poin yang tidak sekedar dengan personal gitu. Iya. DPD itu punya legitimasi rangkap yang tidak dimiliki oleh MPR, karena dia dipilih langsung, tidak melalui filter partai. Jadi legitimasi dia langsung pada rakyat. Oleh karena itu dia punya legitimasi berikutnya, yaitu dia yang udah dia putuskan nggak bisa diganggu oleh mereka yang legitimasinya rendah. Kan begitu jalan pikirannya. Itu poin etis kita di situ. Ya kalau sudah dukung nanti dianggap bahwa ini tim suksesnya Pak Tamsil Lindrung, enggak. Bahwa keputusan DPD itu final karena secara moral anggota DPD itu bertanggung jawab pada rakyat tanpa melalui partai, itu langsung itu. Nah karena itu keputusan DPD pasti berbasis pada kepentingan rakyat. Jadi begitu dalilnya. Jangan personal. Dari dalilnya itu
hasil, kenapa ditolak sama Bamsud DPR ini gitu. Ya, setuju Bung Rocky. Jadi kita udah punya 2. Saya pikir pertemuan kita udah cukup ya. Yang ketiga ini kita minta nanti dalam konferensi pers pernyataan pembentukan forum Ka'bah Membangun ya bisa keluar. Mungkin itu nggak bersifat rekomendasi banget, tapi kita mengumumkan bahwa dalam pertemuan ini nanti saya di pers akan diumumkan juga ada pembentukan forum Ka'bah Membangun, ya kan, sebagai bagian jaringan kekuatan rakyat. Bisa lebih cepat. Hah? Kalau bisa lebih cepat, jangan nunggu lama lagi. Sudah kan? Sudah, iya. Sudah dibentuk. Tanggal berapa ini? Sudah tuh. Maksudnya pertemuannya di Jogja itu diakselerasi lebih cepat, berkesinambungan apa yang disebutkan oleh Rocky. Jangan terlalu lama nanti. Oke. Keburu takutnya Jokowi yakin dulu, jadi ini. Ya. Jadi ada lagi nih, nggak ada ya? Kalau nggak ada lagi, ini saya minta Rocky Gerung untuk nutup nih, silakan Rocky. Oke, jadi hal-hal yang tadi diterangkan secara konseptual itu jadi dasar dari pertemuan kita. Tetapi yang harus kita lakukan bukan yang konseptual, yang real itu. Jadi poin pertama tadi soal kedudukan DPD dan kepastian keputusan itu supaya tidak dipersoalkan lagi oleh MPR, yang legitimasi MPR itu lebih kecil dari legitimasi DPD, gampangnya begitu tuh. Karena dia kan MPR ini outsource dia kan melalui partai. Kalau DPD langsung IPO langsung pertama kali di pasar pertama suara langsung dapat. Jadi itu dasarnya. Dasarnya ada moral dari DPD yang jauh lebih tinggi daripada moral dari MPR yang isinya adalah partai politik. Satu itu. Kedua, bikin surat bahwa PMKI, Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, ingin sekali, bukan sekedar ingin sekali dan bahkan sangat ingin sekali bertemu dengan mereka yang kita anggap sebagai proponen pertama untuk membuktikan bahwa akademisi bisa keluar kampus. Itu. Jadi dicatat nama-nama itu, dikirimin satu persatu surat itu. Dan Hersu FNN tahu alamat mereka tuh, karena sebagian besar itu anak asuh Hizbun Arif. Secara ideal gitu, karena kan kita tahu mereka nonton FNN karena itu jadi berani. Kalau nggak ada FNN mana berani mereka? Kan tiap kali kita ledek di situ, sekaligus kita kasih vitamin supaya berani itu. Nah, pertemuan itu dikoneksikan dengan Pak Sultan supaya Sultan juga mau terima. Nanti kita atur tuh happening-nya seperti apa. Yang penting ada niat untuk bertemu dengan masyarakat sipil, dengan masyarakat akademis. Kita separuh di sini juga akademisi, sama aja sebetulnya itu. Walaupun nggak dokter ya? Walaupun nggak dokter. Oke. Teman-teman pers, bagian ini jangan sekali-sekali Anda muat ya, karena ini rencana untuk bertemu itu ya. Jadi bisa ya, saya percaya, jangan dibilang bahwa nanti akan dapat enggak. Ini upaya untuk lakukan ya merawat kembali hubungan antara politik oposisi dengan kampus, itu poinnya. Dah. Yang disebutkan oleh Bung Edi, nanti kita akan buat tim kecil ya untuk kita bisa menindaklanjutin. Terima kasih teman-teman semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap. Foto dulu.